Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Siti Nurul Badriah, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dasar-dasar perilaku dan motivasi. Untuk tahu lebih detailnya, yuk simak video berikut. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama kelompok 3. Untuk membahas lebih detail terkait dasar-dasar perilaku dan motivasi, kami kelompok 3 mengambil salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepribadian, Motivasi, dan Komitmen Terhadap Sikap Pegawai. Adapun hal yang akan kami bahas meliputi 4 bahasan. Yang pertama, kepribadian mayoritas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, norma yang diberlakukan. Yang ketiga, bagaimana cara membentuk tim. Yang keempat, motivasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Kita mulai bahasan yang pertama, yaitu kepribadian mayoritas karyawan dalam perusahaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkaran pusat Java 2 memiliki sikap karyawan yang cenderung berkomitmen terhadap organisasi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kepedulian karyawan terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Kepribadian mayoritas berjenis kelamin laki-laki, usia antara 30-40 tahun, sudah menikah, lulusan diploma dan sarjana, dengan masa kerja antara 10-20 tahun, bertanggung jawab, ramah, teliti, emosi yang stabil, dan inovatif. Kepribadian yang dimiliki karyawan jika mengacu pada The Big Five model didominasi oleh kepribadian yang ramah atau hal ini berkaitan dengan ekstraversi, dan yang paling sedikit adalah kepribadian stabilitas emosi. Bahasan yang kedua adalah norma yang diberlakukan. Norma yang diberlakukan adalah norma yang secara umum di dunia kerja aparatur sipil negara di Indonesia, yakni penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkaran Java 2 dari kantor regional dari Direktorat Jenderal Pajak. Norma kinerja secara umum telah distandarisasi seperti norma penghitungan penghasilan neto, begitu pula norma umum yang telah distandarisasi yaitu dengan seragam batik, korpri, dan lain-lain. Norma pengaturan sosial dipengaruhi oleh keragaman budaya yang dijunjung tinggi dan sering bekerja sama, saling menghargai, dan menghormati perbedaan tersebut. Akibatnya, pegawai banyak yang loyal terhadap organisasi dan menganggap bahwa anggota yang baik adalah tetap setia pada organisasi. Bahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara membentuk tim. Pembentukan tim terjadi karena alasan praktis, yaitu ditugaskan oleh pemerintah di kantor tertentu. Dalam hal ini adalah kantor pelayanan pajak yang seiring berjalannya waktu dapat juga terbentuk tim-tim lain akibat banyaknya aktivitas yang dilakukan bersama-sama dan adanya kesamaan sikap, bahkan juga kedekatan ruang dan daerah. Bahasan yang keempat yaitu motivasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Motivasi yang diberikan oleh organisasi dapat berupa kondisi pekerjaan yang menyenangkan, menantang, memberikan kesempatan belajar hal baru, menarik minat, rasa memiliki seperti akibat adanya kesamaan dan banyaknya aktivitas yang dilakukan bersama, dan banyak manfaat yang diperoleh. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang diberikan kepada karyawan diantaranya terkait kebijaksanaan organisasi, gaji yang tinggi, dan kompensasi sesuai dengan prestasi. Namun, hal ini didominasi oleh kebijaksanaan organisasi. Sementara, motivasi intrinsik yang dimiliki karyawan dalam bekerja
didominasi oleh kondisi kepedulian karyawan terhadap pekerjaan, dan hanya sedikit karyawan yang memiliki motivasi karena pekerjaan yang menyenangkan. Itulah keempat bahasan yang kami bahas terkait topik dasar-dasar perilaku dan motivasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.